Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Salam jumpa kembali dalam rehat pada hari ini, Jumat 6 November 2020. Dan tentu saudara-saudara, saya berharap kita tetap diberkati oleh Tuhan, dapat perlindungannya, kekuatan, kesehatan dilimpahkan kepada kita semua. Dan karena itu patutlah kita bersyukur untuk senantiasa memuji membesarkan nama Tuhan. Karena itu saya mengajak saudara dan saya untuk sungguh-sungguh meluangkan waktumu pada hari ini dalam suasana rehat pada hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagaimana biasanya, mari kita minta topangan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang kekal. Kami bersyukur karena Engkau mengaruniakan hari baru bagi kami. Dalam tuntunan dan penyertaan-Mu itu, kami mau menaikkan segala pujian syukur kami. Sebagaimana biasa kami lakukan, hari ini kembali kami ingin memuji membesarkan nama-Mu, meluangkan waktu kami untuk membaca, merenungkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami, sehingga segala pemberitaan ini dapat menggugah kami untuk tetap menjadi pelaku dari firman itu sendiri. Ampuni salah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini terambil dalam surat Wahyu pasal yang ke-9 pada ayat yang ke-13 hingga 21. Wahyu 9 pada ayat 13 sampai 21. Demikian sabda firman-Nya, ada bawah judul Sangkakala yang ke-6. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju sirah, merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular, mereka berkepala, dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat dari pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mau membaca serta merenungkan firman-Nya. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tema yang diberikan kepada kita itu adalah pilihan yang tepat. Pilihan yang tepat. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita tahu saudara-saudara, tidak mudah kita menjalani hidup di dalam zaman yang sekarang ini. Kita tahu bahwa betapa sulitnya menjalani kondisi kehidupan kita dalam konteks saat kini ini. Selain begitu banyaknya ancaman-ancaman yang cukup mencekam, tetapi juga saudara-saudara, ancaman-ancaman lain itu adalah
pengaruh-pengaruh dari apa yang dinamakan pengajaran-pengajaran sesat. Oleh karena itu saudara-saudara, nah ketika kita diperhadapkan dengan kondisi itu, tentu kepada kita semua dipertaruhkan sebuah pilihan. Mana yang harus kita pilih? Memilih jalan Tuhan atau ikut Tuhan, atau memilih cara dunia atau pola hidup dunia yang menarik menurut pemahaman-pemahaman kita. Saya pikir setiap kita ini merindukan ketenangan hidup. Karena itulah saudara-saudaraku, ketika kita mau sungguh-sungguh hidup dalam ketenangan itu, maka semua itu dikembalikan kepada kita. Mana yang harus kita pilih dalam menentukan sebuah keputusan untuk kehidupan kita sendiri, ketenangan kita sendiri, dan itulah yang penting kita hayati. Bagian firman Tuhan ini saudara-saudara mencoba untuk mengupas kepada kita tentang peristiwa eskatologis, atau katakanlah pembicaraan di sekitar hari zaman akhir yang akan datang itu. Yohanes menyaksikan apa yang terjadi pada waktu itu. Ada kekuatan-kekuatan yang sungguh dahsyat dilepaskan oleh Tuhan dalam rangka untuk mencoba menghukum manusia itu dengan cara Tuhan itu. Keempat malaikat itu dilepaskan oleh Tuhan dengan tugas yang khusus, tidak lain saudara-saudara, untuk membunuh sepertiga manusia itu sendiri. Selain saudara-saudara, ada sekitar 200 juta pasukan berkuda dari yang dikerahkan itu oleh pasukan-pasukan ini, tentu juga diperlengkapi dengan persenjataan yang dahsyat itu sendiri. Dari kuda itu dikatakan dalam pembacaan kita itu, dari mulutnya keluar api, keluar asap, keluar belerang. Dalam ayat 17 sampai 18 ini menjelaskan kepada kita tentang malapetaka yang hebat itu akan ditimpakan kepada manusia yang tidak mau hidup dalam tuntunan Tuhan, atau dalam bahasa lain yang tetap ingin mengeraskan hatinya. Mengapa Tuhan memberikan sebuah, katakanlah, penghukuman ini? Agar manusia itu senantiasa bertobat, agar manusia itu kembali kepada kehidupan seperti yang Tuhan harapkan. Tidak lagi menyembah roh jahat, tidak lagi menyembah berhala, tidak lagi melakukan pembunuhan, tidak lagi melakukan perbuatan cabul, mencuri dan sebagainya. Itu tentu saudara-saudara semua perilaku yang ditentang oleh Allah. Lalu apa yang Tuhan mau untuk saudara dan saya? Apa pilihan hidup kita? Tuhan mau menyatakan kepada kita, pilihlah kehidupan agar kita menikmati sebuah ketenangan hidup bersama dengan Tuhan dalam kekekalan. Tuhan telah mempercayakan seluruhnya itu kepada saudara dan saya agar kita menjauhkan diri dari segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan dan mau melakukan sebuah pertobatan di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Menjauhkan hidup kita dari segala bentuk-bentuk hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan, membenci segala perilaku yang bertentangan dengan apa yang Tuhan rindukan. Artinya, seluruh hidup kita itu harus terarah kepada kebaikan dan kemuliaan Allah itu sendiri. Biarkanlah Tuhan yang memegang kendali kehidupan saudara dan saya. Biarkanlah Tuhan yang berkuasa atas hidupmu, yang menuntunmu agar saudara dan saya memiliki sebuah keselamatan yang pasti itu. Namun saudara-saudara, pilihan untuk itu tidaklah gampang. Tuhan mempercayakan kepada saudara untuk mengambil sikap mana yang sebenarnya saudara dan saya inginkan di dalam hidupmu. Tapi sekali lagi, Tuhan mau katakan, pilihlah seluruh kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, maka engkau akan mendapatkan sebuah penyertaan Tuhan yang mensejahterakan, yang menenangkan, yang memberikan ketenangan kepada saudara dan saya. Sebaliknya, ketika saudara hidup di luar tuntunan Tuhan, maka saudara akan menghadapi apa yang dinamakan kepahitan hidup. Karena itu saudara-saudara, pilihan ini tidak gampang.
Karena itu undanglah Roh Kudus untuk hadir bekerja di dalam hidupmu, hidup kita, agar Dia yang menuntun saudara dan saya untuk mengarahkan langkah hidup kita seperti yang Tuhan mau. Percayalah, hidup ini adalah sebuah kesempatan untuk memilih segala yang terbaik, bukan yang menyengsarakan. Selamat menikmati hidupmu dan selamat melanjutkan aktivitasmu. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, kita dengarkan pujian hidup ini adalah kesempatan.
Mari kita akhiri ibadah ini, kita berdoa. Kami datang kembali kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau sungguh baik bagi kami yang tetap menjaga memelihara kami dengan sungguh. Biarlah kebaikan-Mu, kemurahan-Mu itu sungguh menguatkan iman kami semua, sehingga kami tidak terlena menikmati kehidupan ini tanpa mengarahkan hidup kepadamu. Sekiranya kami berlaku seperti apa yang kami lakukan tidak berkenan kepadamu, ampuni salah dosa kami, dan biarlah Tuhan tetap merangkul kami dalam kasih hidup yang baru. Bapa dalam sorga, seluruh aktivitas kehidupan kami, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, hamba berdoa Tuhan yang tetap menuntun memberkati kami semua. Peliharakan kami, jaga kami, jauhkan dari semua mara bahaya, gangguan dan penyakit. Tuhan kiranya tetap menuntun memberkati kami semua. Kami berdoa bagi semua kondisi kesehatan jemaat-Mu yang mungkin terganggu kondisi kesehatannya. Tuhan jamah mereka, pulihkan mereka dengan cara-Mu. Yang berduka Tuhan hiburkan, dan biarlah mereka tetap menikmati kebaikan Tuhan, meyakini tuntunan Tuhan di dalam hidup mereka. Seluruh aktivitas kami hari ini Tuhan, kami tetap percayakan kepadamu. Semua pelayanan-pelayanan kami ke depan kiranya boleh berjalan sebagaimana mestinya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dengar dan sempurnakan, ampuni salah dosa kami. Karena kami sudah berdoa di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sampai jumpa kembali pada waktu-waktu yang akan datang. Selamat melanjutkan perjalanan aktivitasmu. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.